Salam Imam Harto Insight. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan satu biografi seorang pengusaha terkenal dan punya kemampuan soft skill yang luar biasa, dan kita semua yang belajar dari keterampilan dan keahlian dia dalam melakukan mengelola bisnis di Indonesia. Dia adalah Lee Mo-Ti atau lebih dikenal dengan nama Mokhtar Riyad. Lahir 12 Mei 1929 di Malang, Jawa Timur. Ia lahir dari pasangan yang berdarah Tionghoa yang merantau dari Fujian, sebuah provinsi pesisir selatan dari Republik Tiongkok ke Malang pada tahun 1918. Ayahnya bernama Liapi, seorang pedagang batik, dan ibunya bernama Sibelau. Saat berusia 5 bulan, Mokhtar dibawa oleh kedua orang tuanya ke daerah asalnya di Fujian, Tiongkok. Ya, jadi dia kembali lagi ke Cina. Tahun 1935, sekitar umurnya 6 tahun, Mokhtar kembali ke Indonesia dengan kapal laut dari Xiamen menuju Surabaya, dan kemudian ia bersekolah di Malang. Masa kecil Mokhtar Riyadi bisa dibilang penuh duka dan derita. Bagaimana tidak, yang ada adalah diingatannya bahwa kekejian perang, hiruk pikuk pengungsian, miskin dan suram. Mokhtar kecil terbiasa hidup mandiri. Ibunya meninggal saat ia berusia 9 tahun. Pada tahun 1942, masa pecah perang dunia kedua, tentara Jepang menduduki wilayah Indonesia. Ayah dan paman ketiganya ditangkap tentara Jepang karena bergabung dalam perkumpulan masyarakat Tiongkok perantauan bernama Fuxing, yang dimana penyebutannya mirip dengan Fuxing, gerakan anti penjajahan Jepang di Guangqing, Tiongkok. Di umur 12 tahun, dia hidup tanpa pengawasan orang tua, bergaul dengan orang-orang yang usianya 10 tahun lebih tua dari sehari-hari, dan dihabiskan waktu dengan berjudi. Jadilah Mokhtar remaja menjadi seorang penjudi. Tidak hanya menghabiskan semua simpanan uang dan perhiasan ayahnya, tapi juga berhutang dalam jumlah yang sangat besar. Sadar bahwa ia adalah korban persekongkolan penipu, Mokhtar bertobat. Ia ingin ingat pesan ayahnya bahwa kalau ingin kaya harus kerja keras dan cerdas. Jangan pernah mengandalkan nasib pada perjudian. Akhirnya ia bertekad menjadi manusia baru dan seumur hidup tidak akan pernah berjudi lagi. Setelah Indonesia merdeka, Mokhtar menjadi aktivis perjuangan mempertahankan kemerdekaan bersama tentara Indonesia. Saat itu perang revolusi kemerdekaan meletus di Surabaya menghadapi tentara Inggris. Kemudian tentara Inggris menyerahkan kota Surabaya kepada tentara kolonial Belanda yang terus-menerus menyerang masuk ke kota Malang. Pemerintah kolonial Belanda dengan politik divide and impera-nya berusaha memecah belah kekuatan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Republik Indonesia Timur. Di saat ada lebih dari 100 aktivis Indonesia ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tahun 1946 Mokhtar ikut dalam gerakan perjuangan Xiao Gyeokyang untuk menentang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Mokhtar lari meninggalkan Indonesia dan menuju ke kota Nanjing, Tiongkok. Pada saat itu keinginannya untuk dapat kuliah di National Central University di Nanjing terwujud. Namun saat terjadinya perang saudara di Tiongkok yang mengakibatkan kekacauan, penjarahan, perampokan, dan kehidupan rakyat yang melarat dalam keadaan yang mencekam, Mokhtar harus berjuang untuk kembali ke Indonesia. Perjuangan 20 tahun pertama adalah hidup Mokhtar yang penuh tantangan serta rintangan hidup yang keras dan kejam, menjadikan Mokhtar menjadi pribadi yang tangguh dan toleran dalam menghadapi segala masalah, serta membuatnya lebih tekun untuk bekerja, yaitu bahwa di balik kesulitan ada harapan dan di balik krisis ada kesempatan. Kembalinya Mokhtar ke Indonesia, ia merasa harus mulai menentukan arah melangkah. Ia memutuskan untuk mengadakan perjalanan penelitian dan penjajakan ke Pulau Jawa untuk mengetahui cara dan pola kehidupan penduduk setempat dan apa yang mereka butuhkan. Hasil dari perjalanan tersebut, ia mendapatkan kesimpulan bahwa semua aliran sungai pada akhirnya akan kembali ke lautan juga. Artinya, semua kegiatan perdagangan dan perekonomian di daerah pada akhirnya akan tetap kembali ke pusat juga. Karena itu, Jakarta adalah basis yang tepat untuk mengembangkan usaha.
Tantangan usaha pertamanya adalah membantu usaha ibu mertuanya, di mana dia menjadi salah satu syarat dari ibu mertuanya. Apabila ingin menikahi putrinya, maka Mokhtar harus membantu mengelola di toko selama 3 tahun di bawah pengelolaan Mokhtar. Toko ibu mertuanya menjadi toko serba ada terbesar dan terlaris di Jember. Setelah berhasil memenuhi janji kepada ibu mertuanya, Mokhtar berencana hijrah ke Jakarta untuk mencari peluang untuk membangun usaha di Jakarta. Mokhtar berdagang sepeda dan alat-alat perlengkapan seperti pada umumnya orang Tionghoa di Indonesia. Mokhtar kembali terlebih dahulu mempelajari dan mencari data sumber perdagangan sepeda di Indonesia, Surabaya, Medan, Aceh. Semua ia pelajari. Ia mengambil kesimpulan bahwa baiknya jual barang yang bentuknya kecil, bervolume kecil, tapi bernilai tinggi serta dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun ia memulai bisnis tersebut di usia masih sangat muda dan baru pertama kali terjun di dunia perbankan di Jakarta dengan kondisi relasi yang masih belum banyak, ia yakin dan percaya bisa mendapatkan melalui ujian pada waktu itu representasi perilakunya. Tahun 1959 impiannya menjadi kenyataan, mendirikan sebuah bank ketika seorang bangsawan Makassar yang tulus dan jujur sedang mengalami kendala dalam mengelola banknya yang bernama Bank Kemakmuran. Dan beliau sedang mencari partner untuk mengembangkan bank tersebut. Mokhtar menyetujui tawaran kerjasama tersebut dengan satu syarat, bank tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak, Mokhtar pun akhirnya dipercaya memegang jabatan sebagai presiden direktur bank tersebut. Walaupun dengan pengetahuan yang belum terlalu memadai, namun dengan semangat kerja, sistem manajemen baru dalam kurun waktu 16 bulan, Bank Kemakmuran sudah mencapai kemajuan signifikan. Semasa di Bank Kemakmuran, ia banyak mendapat pelajaran dan pengalaman sehingga bisa mengenal sifat manusia yang umumnya serakah dan egois itu terjadi pada rekannya di Bank Kemakmuran. Karena itu ia merasa tidak berhasil memimpin mereka yang sudah tidak mempan diberi nasihat dan terkurang. Maka atas kesadaran sendiri, Mokhtar pun mengundurkan diri dari Bank Kemakmuran. Bank Buana adalah bank yang pertama diakuisisi tahun 1963. Bank Buana dengan pemilik baru dan manajemen baru sendiri beroperasi. Segala pengalaman dan pengetahuan selama di Bank Kemakmuran diimplementasikan dan ditingkatkan berkat semangat kerjasama yang tulus dan tekun. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Bank Buana berhasil menjadi bank terkemuka dan terbesar di antara bank swasta milik Tionghoa. Di tahun 1966, Mokhtar sudah menyelamatkan dan menguasai 4 bank, dan Mokhtar pun menjadi terkenal dan mendapat pujian sebagai banker bertahan dingin. Alasannya karena semua bank yang berada di bawah pengendaliannya semuanya sehat dan selamat, sehingga kepercayaan masyarakat pun meningkat. Di tahun 1926 terjadi krisis perbankan yang maha dahsyat. Penyebab pertama adalah jumlah bank yang terlalu banyak. Dalam waktu 17 hari sudah hampir 20 bank yang berjatuhan. Mokhtar diminta oleh pimpinan Gubernur Bank Indonesia saat itu untuk menjadi pelopor untuk melaksanakan sebuah kebijakan manajer bank. Kecuali Bank Buana, para pemegang saham setuju untuk bertemu jadi satu. Akhirnya tahun 1971, Bank Kemakmuran, Bank Industri, Bank Dagang Indonesia, dan BI Surabaya tergabung menjadi satu dan diberi nama Pan Indonesia Bank atau Panin Bank. Pertemuannya dengan BCA berawal ketika duduk di sebelahnya adalah Lim Solyong ketika dalam satu pesawat, Sudono Salim. Seorang pengusaha yang menjadi kepercayaan Presiden Soeharto semenjak berkuasa. Mokhtar berbincang banyak hal, termasuk keinginannya untuk mendirikan clearing bank. Dengan kemampuan potensial yang dimilikinya selama 15 tahun terakhir, bangkit yang telah memiliki reputasi menyelamatkan bank-bank bermasalah hingga membuatnya dijuluki bangkit doktor. Ia berhasil membuat Lim Solyong dengan antusias, tulus, dan berlapang dada mengajaknya untuk bergabung di salah satu bank yang dimilikinya. Mokhtar memilih BCA yang saat itu kondisinya kurang lancar untuk menjadi wadah usahanya yang berikutnya. Kurang lebih 5 tahun di bawah kepemimpinan Mokhtar, BCA telah berada di urutan ke-6 sebagai bank perdagangan dan menempati urutan pertama dalam jumlah transaksi tahun 1977. BCA mengakuisisi Bank Gebari untuk memperoleh izin clearinghouse dan foreign exchange license. Dengan demikian BCA menjadi clearing bank terbesar kedua setelah Bank Indonesia. Mokhtar merasa beruntung sekali bisa bekerja sama dengan Pak Lim Solyong dan keluarganya, namun dia merasa sudah saatnya anak-anaknya Pak Lim lah yang meneruskan kepemimpinan BCA, karena secara pengetahuan dan pengalaman kerja mereka sudah melebihi dari Mokhtar sebagai seniornya.
Penguatan menggunakan dipilih BCA dengan pemikiran sudah saatnya berkonsentrasi pada membangun perusahaan keluarganya sendiri. Jadi yang merasa sudah saatnya mendirikan perusahaannya sendiri. Tahun 1958 berdirilah perusahaan keluarga bernama Lipo yang bermakna sumber kekuatan modal dan moral dalam mengembangkan usahanya. Motor banyak belajar dan menganalisis tentang beberapa metode seperti metode orang Yahudi berbisnis di Amerika, metode orang Jepang mengembangkan usaha di Amerika, cara perantau Tiongkok mencari nafkah di Amerika, serta model dan cara kerja Stephen Ing, salah satu bank investasi terbesar di Amerika. Bahkan ia mengirim James Riyadi untuk belajar dan berlatih di Stephen Ing. James mengirim anaknya John Riyadi juga untuk berlatih selama 2 tahun. Jadi 3 generasi Riyadi punya hubungan sangat khusus dengan Jack Stephens, dan berkat pertolongan beliau, Penguatan bisa sukses mengembangkan usaha di Amerika. Begitu juga di Singapura dan Hong Kong. Lipo Group adalah perusahaan yang sudah globalisasi total dengan menjadi perusahaan go public pertama di luar negeri, namun Penguatan tidak merupakan BCA itu saja. Pada 1975 ia dan Bapak Lim Swee Leong menandatangani kesepakatan bersama untuk mengembangkan BCA dalam kurun waktu 6 tahun. BCA menjadi bank yang berkembang dan mapan dan menduduki peringkat 5 besar perbankan Indonesia dan peringkat pertama di kalangan bank swasta Indonesia. Selanjutnya ia diajak bekerjasama oleh Bapak Hasim Ling, tokoh pengusaha nasional, tokoh masyarakat dan ketua umum Kadin pada masa itu untuk bergabung dengan bank yaitu Bank Pegadaian Indonesia yang saat itu memiliki aset lebih besar 50 kali lipat daripada BCA. Sekali lagi, Mukhtar adalah bisnis yang memiliki etika, kesatuan, kesantunan, dan menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Tahun 1991, Mukhtar memutuskan keluar dari BCA. Saat itu aset BCA mencapai 7,5 triliun rupiah dan hampir 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, 3.000 lebih banyak dibandingkan dengan aset BCA saat Mukhtar mulai. Lipo Group tidak hanya berkecimpung di dunia perbankan dan menerima posisi bank luar negeri di Laponia juga seperti yaitu di Chongqing Bank dan juga Chinese Bank di Macau. Istilahnya adalah memanfaatkan dana luar negeri untuk memperkuat bank dalam negeri. Kita kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dalam masalah parah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dunia perbankan, Lipo Bank terpaksa mengambil alih 3 bank, 3 bidang lahan yang sangat luas sebagai barang sitaan dari macet, dan dia mencari solusi mendapatkan lahan tersebut. Montar pun pergi ke Singapura, Kuala Lumpur, Manila, Taipei, Shenzhen untuk mengadakan studi perbandingan. Di Shenzhen dia mendapatkan inspirasi setelah melihat metode pengembangan lahan yang kondisinya sangat mirip dengan lahan di Karawaci pada saat itu, yaitu dari kota Gersang dan Tandus. Pola pengelolaan dan pengembangan lahan di Shenzhen sangat tepat untuk contoh. Dengan pengembangan lahan ini, Karawaci menjadi kawasan perdagangan dan kawasan perumahan elit. Untuk mensukseskan mega proyek tersebut pasti diperlukan modal yang maha besar juga. Menjadikan Lipo Group menjadi perusahaan go public adalah cara terbaik untuk mantap dalam mengajak partner kerjanya dari Hong Kong sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian reputasi Lipo Group melambung tinggi dan proses go public pun berjalan dengan sangat memuaskan. Yang terbaik untuk mencapai sukses menurut Motor adalah salah satunya dengan mengejar kuda dengan menunggang kuda. Berhasil dengan Lipo Karawaci, Motor pun mengembangkan Cikarang, sebuah kabupaten daripada Jakarta, dan kemudian Tandus. Kemudian dibawa Motor membangun Lipo bersama dengan beberapa usaha industri Cikarang, menjadi kawasan industrial park yang tertata rapi, sebuah kawasan terpadu. Ada area industri, perumahan elit, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Sehingga Karawang adalah lebih jauh dan terpencil dari kedua lahan sebelumnya, yaitu kawasan Karawaci, Cikarang, lahan Tandus, Gersang, dan kebun bukit-bukit tidak cocok dengan dijadikan kawasan industri. Begitu juga perumahan. Terbesit ide untuk membuat sebuah area pemakaman. Setelah Motor dan keluarga melihat sebuah lokasi pemakaman tidak terurus dan terlihat menyeramkan di kota Malang saat melaksanakan upacara Tengbeng. Setelah melakukan studi perbandingan ke sebuah taman pemakaman di California, Amerika Serikat, dan mengalami beberapa kendala dan berhasil diselesaikan. Dibangunlah taman pemakaman San Diego yang konon menjadi lahan makam terindah di kawasan.
Ini Lipo Group menjadi berkembang 1991 dengan bisnis utama di bidang keuangan, berpindah lagi real estate dan berkembang di pendidikan, rumah sakit, supermarket, supermall, telekomunikasi dan lainnya. Motorso ingat ajaran Losi bahwa betapa besarnya pohon pasti dimulai dari yang kecil. Betapa jauhnya perjalanan dimulai dari langkah yang pertama. Pernah dalam suatu acara ada yang bertanya kepada Motor mengenai kiat yang membuat usaha Lipo Group berhasil hingga lintas negara. Motor hanya menjawab singkat, kiatnya adalah saya tahu bahwa saya tidak tahu. Menurutnya, hanya orang yang sadar akan keterbatasan dirinya akan berusaha dengan segala upaya mencari orang yang tahu melaksanakan tugas yang ingin dicapainya. Hampir semua bisnis motor kini sudah diserahkan kepada anak-anaknya, James dan Stephen Riani. James di mata Motor dalam sosok yang dalam awal usaha bersikap tegas, luas, cepat, dan tepat. James ahli menggunakan perhitungan angka untuk menganalisis sesuatu proyek, dan sampai itu James sangat peduli dengan pendidikan lingkungan hidup, sedangkan Stephen sangat berbakat dan pegawai dalam mengelola perusahaan. Motor menerima untuk lebih banyak mengelola bisnis di luar negeri. Kedua anak lelaki itu sangat taat kepada ajaran agama. Motor selalu mengajarkan untuk mengutamakan cinta kasih dan toleransi hidup dan kerja tekun. Seperti kebanyakan orang, Motor mengharap anak-anaknya menjadi tenaga lebih kuat dan hebat daripada ayahnya. Apabila ditanya membuat terbangga bahagia, jawabnya ada anak-anaknya bisa melakukan tugas dan kewajiban sebagai orang tua bagi anak-anaknya dan dapat mendidik cucu-cucunya menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Peduli terhadap lingkungan dan pendidikan serta taat pada ajaran agama, dan Motor merasa anak-anaknya sudah mewujudkan itu. Demikian autobiografi Motor Yakin. Terima kasih. Salam Imam Rata Ihsan.